Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo historian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Elka Pikirin Al-Hasani akan menemani kalian semua pada Histo Podcast perdana ini. Dan juga saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat profesional yaitu Pak Naufal Al-Jahra. Mari kita sapa terlebih dahulu sebelum melanjutkan sesi materi. Bagaimana, sehat, Ak? Alhamdulillah sehat Kak. Gimana Kak? Kumaha usum naon di Garut? Untuk penglayangan lah. Aduh, sumlang layangan. Kamana wae ieu atuh? Aya we Ulin kamana wae? aya we Oh, aya wae. mau jauh di Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Itulah Saudara LK. Jadi untuk Kak Naufal gitu yang sudah menyampaikan sedikit. Ketahui Kak Naufal merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah FKIP Unsir periode 2021 yang mengusung Kabinet Haji Umar Said Cokro Aminoto. Yang sudah kita ketahui juga, Haji Umar Said Cokro Aminoto merupakan pahlawan nasional Indonesia, yang dimana dia merupakan ketua abadi organisasi Sarekat Islam, dan dimana organisasi ini merupakan organisasi terbesar pada masa pergerakan nasional. Dan ada istilah juga, Haji Umar Said Cokro Aminoto merupakan guru bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Haji Umar Said Cokro Aminoto merupakan guru dari tokoh-tokoh yang sangat berperan penting untuk kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Musso, dan lainnya. Maka dari itu, untuk lebih jelas dan rinci tentang Kabinet Haji Umar Said Cokro Aminoto, kita tanyakan kepada pengusungnya, yaitu Naufal Al-Jahra. Untuk itunya, apa sih alasan pertama mengusung Kabinet Haji Umar Said Cokro Aminoto untuk kehimasan periode sekarang? Untuk waktu dipersilakan. Makasih atas kesempatannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya sehat-sehat gitu. Sebenarnya pada kesempatan kali ini saya itu agak kurang enak badan gitu karena efek cuaca dan juga imunitas tubuh gitu ya. Jadi saya titip kepada para pemirsa Histo Podcast yang perdana di periode 2021 ini untuk tetap menjaga kesehatan dengan memakai protokol kesehatan dan juga mengonsumsi makanan ataupun minuman yang sehat dan menyehatkan gitu ya. Nah, terkait pertanyaan pertama gitu, kenapa sih saya di sini khususnya mungkin mengusung ya Kabinet Haji Umar Said Cokro Aminoto atau disingkat Hos Cokro Aminoto. Nah, sebetulnya betul ya apa yang disampaikan oleh LK tadi gitu, bahwa Hos Cokro Aminoto merupakan seorang tokoh besar di dalam sejarah Republik Indonesia. Perannya paling menonjol ketika politik etis ini diberlakukan di Hindia Belanda. Nah, waktu itu kan belum dikenal ya Indonesia, tapi dikenalnya Hindia Belanda atau Oost-Indies. Nah, jadi beliau itu merupakan seorang bangsawan, namun dia itu memilih untuk mendaki gitu ya, mendaki pilihan yang lain gitu. Pada saat itu Cokro Aminoto memang mengikuti insting dan juga idealismenya sendiri gitu. Dia memilih untuk bergaul bersama dengan wong cilik gitu ya. Jadi orang-orang kecil gitu, masyarakat kalangan rendah gitu kan. Bayangkan dulu itu kan budaya kebangsawanan di Hindia Belanda itu sangat kental gitu. Nah, namun Cokro Aminoto di sini memilih jalan yang lain dengan mengikuti idealismenya sendiri. Dan itu merupakan sebuah hal yang luar biasa gitu, dan itu kebanyakan gitu orang mungkin nggak akan berani ngambil langkah yang dilakukan oleh Cokro Aminoto gitu. Jadi ketika orang lain itu sangat mendambakan posisi kebangsawanan, nah Cokro Aminoto memilih untuk bergaul bersama dengan masyarakat rendah gitu. Jadi dia itu ya low profile gitu, meskipun dia punya kewibawaan dan juga pendidikannya pun ya terjamin lah gitu. Dia itu sekolah di
sebuah sekolah yang memang meluluskan gitu, yang menghasilkan lulusan para abdi negara di Hindia Belanda gitu. Nah, dan tadi juga betul disampaikan oleh LK bahwa Cokro Aminoto ini merupakan guru bagi para pendiri Insinyur Soekarno, kemudian Kartosuwiryo, Musso, Darsono, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Nah, intinya saya menginginkan 2021 ini bisa mengambil air teladan dari seorang tokoh yang luar biasa dan paling menonjol di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya pada awal abad ke-20. Nah, mudah-mudahan saya dan juga LK serta pengurus himpunan mahasiswa pendidikan sejarah yang lainnya bisa mengikuti keteladanan beliau gitu. Nah, intinya kayak gitu sih, karena selebihnya gitu ya ada di Instagram Himas FKIP Unsil. Kenapa sih Himas periode 2021 ini memilih atau mengusung nama kabinet Haji Umar Said Cokro Aminoto? Gitu Kak. Gitu juga Himas IGFK Unsil di bawah ini. Bawah ini ya. Baik, terima kasih kepada Anopal gitu untuk alasan memilih kabinet Haji Umar Said Cokro Aminoto. Apa yang tadi sudah dijelaskan, sudah jelas mungkin ya. Nah, untuk kaitannya dengan visi misi dari tersebut, nah apa sih kaitan antara visi misi yang usung sama peran Haji Umar Said Cokro Aminoto tersebut? Nah, baik. Berkenaan dengan visi yang diusung pada periode 2021 ini, yaitu ada 3 gitu ya, yaitu sinergis, adaptif, dan juga produktif gitu. Nah, ini bisa direlevansikan dengan figur atau peran seorang Cokro Aminoto, yaitu adalah orang yang mampu mempersatukan kaum Bumi Putra, tidak seperti tokoh-tokoh sebelumnya yang mana hanya mempersatukan ya bangsa-bangsa tertentu. Tapi Cokro Aminoto ini bisa mempersatukan ya Bumi Putra dari setiap pulau gitu ya. Jadi banyak sekali simpatisan Cokro Aminoto ini, baik di Pulau Jawa utamanya, kemudian di Sumatera, di Borneo, kemudian di Celebes gitu atau Sulawesi dan negeri-negeri yang lainnya gitu. Jadi itu sangat luar biasa menurut saya. Selanjutnya yaitu adaptivitas gitu ya. Saya pernah nonton juga gitu ya film Guru Bangsa, dan memang saya cukup sepakat gitu apa yang disampaikan oleh Cokro Aminoto, meskipun itu belum tentu disampaikan pada kenyataannya. Nah, jadi Cokro Aminoto ini hidup di sebuah alam atau era yang baru gitu ya, zaman baru gitu. Makanya kita khususnya di tengah pandemi seperti ini kita harus bisa mengadaptasikan gitu berbagai macam dinamika keorganisasian, baik itu dari segi agenda kegiatan maupun program kerja, itu harus diadaptasikan dengan kondisi kita hari ini gitu. Kita berada di zaman yang baru. Kita sekarang sudah mengenal gitu ya teknologi-teknologi baru ya, seperti ya aplikasi yang kita gunakan gitu. Sekarang kita sudah mengenal Zoom meeting, kemudian ya aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa menunjang aktivitas kita pada era pandemi gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu berkenaan dengan produktivitas gitu ya. Cokro Aminoto ini merupakan seorang figur yang produktif ya. Dia tidak membiarkan fisiknya untuk misalnya leha-leha, tapi dia gunakan untuk kemanfaatan baik bagi dirinya maupun juga untuk orang banyak gitu. Nah, jadi kita harapannya bisa mengikuti keteladanan beliau melalui 3 visi ini. Karena setiap pembelajaran yang kita ambil dari seorang tokoh itu sebetulnya kita bisa menjiwainya dari segala aspek gitu ya. Nah, jadi saya di sini mengambil keteladanan Cokro Aminoto itu, pertama itu dia itu adalah sosok yang bisa menyinergiskan gitu ya, bisa mempersatukan visi Bumi Putra yang waktu itu terjajah. Kemudian juga dia juga adalah sosok yang sangat mendambakan sebuah perubahan yang cukup radikal gitu, adaptif dengan kondisi zaman saat itu. Dan juga dia ada sosok yang produktif, yaitu pernah bekerja di beberapa perusahaan, meskipun dia itu ada seorang Raden Mas gitu, tapi dia nggak apa-apa lah kerja di perusahaan dan juga akhirnya nanti menjadi seorang pemimpin bagi Bumi Putra kala itu. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali untuk visi, yaitu sinergis,
adaptif, dan satu lagi itu produktif. Nah, karena untuk PC di poin ketiga itu produktif, jadi lebih produktif gitu antara hidupnya tuh, jadi memanfaatkan waktu sendiri ataupun untuk yang lainnya. Nah, kan di program Himas tuh ada seperti citra angka, diagram yang berbau literasi lah. Nah, kan gitu khususnya ya untuk remaja-remaja milenial sekarang. Ya khusus untuk saya sendiri juga gitu. Nah, kan udah mulai tambah masa pandemi gitu ya. Kadang membaca buku itu sangatlah bosan gitu, sangat susah gitu. Niat mah udah ada sih, cuman geraknya gitu tah yang subhanallah susahnya tuh, minta ampun. Nah, saran dari A gitulah untuk memajukan literasi mahasiswa gitu. Nah, menurut A sendiri gimana? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya yang sekian kalinya mungkin. Kita ini adalah mahasiswa pendidikan sejarah. Sejarah ini ibaratkan punya weapon atau senjata itu ya buku dan juga alat tulis. Nah, bila kita memang nggak terbiasa dengan literasi, ya ini akan jadi sebuah kesulitan ketika kita nanti akan mempersiapkan karir kita sebagai guru sejarah. Meskipun ya jadi guru, tapi kemampuan untuk menulis itu, berliterasi itu sangat penting. Karena mirisnya berdasarkan riset yang sudah dipaparkan ke publik bahwa tingkat minat baca orang-orang Indonesia itu berada di urutan hampir terakhir ya. Nah, jadi itu adalah riset yang dilakukan oleh sebuah lembaga beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang tipsnya gimana? Nah, memang pasti ada effortnya sendiri atau perjuangannya sendirilah ketika kita ingin misalnya membiasakan atau membudayakan membaca buku. Nah, tapi pada intinya ya kita harus memang lebih dahulu kita tanamkan kesadaran di dalam diri kita bahwa membaca itu adalah sesuatu hal yang penting gitu. Dan bahkan di dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu pertama itu adalah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca Iqra gitu ya. Dan sebetulnya membaca ini tidak hanya dibatasi pada baca buku saja, tapi kita bisa membaca berbagai fenomena, fenomena hari ini misalnya gitu ya, aksi terorisme itu gimana sih sangkut paut ataupun latar belakangnya kenapa bisa ada hal seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin adalah keterpaksaan itu memang harus ada gitu. Jadi harus dipaksa gitu pada intinya. Mau nggak mau ya memang usahakan satu hari itu minimalnya satu paragraf gitu ya, atau misalnya satu halaman atau satu lembar misalnya, itu silahkan punya targetan sendiri gitu ya. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa berliterasi itu sangat penting gitu ya, khususnya bagi kita mahasiswa pendidikan sejarah seperti itu Kak. Jadi ada dua si poinnya ya, tumbuhkan kesadaran bahwa membaca itu penting gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ya kita harus ada suatu hal yang merangsang dan juga bisa memaksa diri kita, memacu diri kita. Seperti itulah, Kak ya. Baik, ya terima kasih gitulah. Ya terasa gitu, memang membaca itu memang ya kalau tanpa ada paksaan gitu ya gak akan bisa gitu. Kalau bukan dari diri sendiri, meskipun dipaksa oleh orang lain, tapi gak ada geraknya dari diri sendiri ya percuma gitu. Nah, menyinggung yang tadi gitu ya, yang tentang terorisme, kan minggu-minggu kebelakang tuh sudah ada terjadi pengeboman. Daud pangkutkan dengan terorisme. Yang pertama tuh pengeboman di gereja, tepatnya di Provinsi Sulawesi, di Makassar. Terus yang kedua tuh terorisme di kepolisian yang dilakukan oleh seorang perempuan. Nah, menurut tanggapan sendiri gitu, tentang kesejarahan terorisme itu awal mula dari mana dan sampai sekarang gitu harus disahut pautkan dengan Islam. Wah, menarik nih ya soal kekarak sabaraha minggu, seminggu 2 mingguan menurutnya. Ya. Oke, berkenaan dengan ini cukup asik ya kita membahas sebuah topik yang sedang tren pada minggu-minggu ini.
kita tahu bersama bahwa beberapa waktu yang lalu kan ada insiden terorisme di Gereja Katedral di Makassar dan juga di Mabes Polri. Nah, beberapa waktu yang lalu juga saya coba penasaran gitu mengkaji sejarah gerakan ekstremisme, kemudian juga kenapa kali ini motifnya itu cukup berbeda. Karena kan yang menjadi peran terornya itu, si terorisnya itu adalah perempuan gitu ya. Nah, bila kita membahas ini mungkin kita bisa bahas secara luas terlebih dahulu mungkin ya. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca itu dari Samuel Philip Huntington di dalam bukunya The Clash of Civilization atau benturan antar peradaban ini, kita bisa berpikir gitu ya bahwa insiden teror-teror ini masih terjadi ketika dua kekuatan global ini ya, persaingan dua kekuatan global ini yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet berakhir. Nah, Uni Soviet itu kan kalah ya dari Amerika Serikat pada sekitar tahun 90-an, 91 gitu ya. Nah, setelah itu kan Amerika Serikat itu menjadi seorang pemenang gitu ya di dalam konstelasi ya perang dingin atau Cold War gitu ya. Nah, jadi kita ini merasakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh para militan ini yang memang punya identitas Islam itu pasca Uni Soviet kalah di dalam perang dingin gitu ya. Di tahun 90-an kalah. Nah, langsung kita nanti akan merasakan ada beberapa insiden gitu ya. Ada insiden-insiden seperti ya. Contohnya kita ambil adalah insiden WTC gitu ya, World Trade Center, yang mana waktu itu dicurigai ya, yang menjadi dalang itu adalah Osama bin Laden dari Al-Qaeda. Nah, kemudian juga di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu kerasanya gitu ada insiden terorisme itu pasca reformasi ketika Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto itu tumbang pada tahun 98. Nah, kita bisa lihat ketika memasuki awal abad 21 sekitar tahun 2000-an itu ada beberapa insiden teror di Indonesia. Pertama itu adalah bom Bali ya. Bom Bali itu ada dua, ada bom Bali 1 dan juga bom Bali 2. Bom Bali 1 sekitar awal tahun 2000-an gitu ya. Kemudian juga dan bom Bali kedua itu selang beberapa tahun saja. Kemudian juga ada insiden bom di Hotel Marriott gitu kan. Kemudian akhir-akhir ini ketika kita masuk ke dekade pertama, desa-desa pertama 2010 ke sini, mungkin kita ingat gitu ya ada insiden Sarinah gitu ya, pengeboman di Sarinah. Waktu itu saya masih SMP dan ketika pulang ada kabar terorisme di Sarinah Jakarta. Kemudian juga ada insiden-insiden lain yang cukup banyak gitu, ada aksi bom panci, bom buku, kemudian juga baru-baru ini ya kita rasakan itu adalah pengeboman di Gereja Katedral Makassar dan di Mabes Polri gitu. Nah, bila kita mungkin melacak jejak historisnya gitu ya, kita juga di sini tidak bisa serta-merta itu menyimpulkan bahwa insiden terorisme itu adalah sebuah konspirasi gitu ya. Tapi pada kenyataannya memang sejak dulu itu ada kelompok-kelompok di dalam Islam itu yang punya ideologi brutal dan juga keras gitu ya. Nah, sebut saja itu adalah golongan Khawarij dan juga ada sebuah kelompok pada abad pertengahan itu ya yang mungkin namanya familiar kita dengar, itu adalah Hasasin, assassin gitu ya kalau bisa diadaptasikan ke bahasa barat. Nah, itu adalah kelompok-kelompok yang adalah sebuah kelompok teror gitu ya, kelompok-kelompok teror gitu. Nah, ini berkenaan dengan historis daripada gerakan terorisme gitu ya, atau ekstremisme baik secara global maupun di skala lokal di Indonesia ya. Seperti yang sudah kita ketahui, kita merasakan ada berbagai macam insiden seperti itu ya ketika Uni Soviet ini memang kalah gitu dalam kancah perang dingin, dan juga kalau di Indonesia ini khususnya ketika pasca Orde Baru tumbang gitu. Nah, dalam hal seperti ini gitu kita perlu untuk mawas diri gitu dalam menyikapi berbagai macam doktrin-doktrin keras yang memang akan mendorong seseorang itu akan melakukan tindakan brutal dan juga ekstrim. Nah, dalam hal ini saya
kurang sepakat kalau misalnya radikalisme ini ya diksi radikalisme ini dipakai gitu oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebut ya gerakan terorisme itu sebagai gerakan radikal gitu. Apalagi ya yang tersurutkan di sini adalah orang-orang Muslim. Nah, dalam menyikapi hal ini kita harus mawas diri. Apalagi kita adalah tentunya kita harus belajar dari sejarah dan kita harus bisa untuk mengkomparasikan atau membandingkan gitu ya. Karena kan sejarah ini akan tergantung pada sudut pandang. Kita harus open minded gitu untuk melihat berbagai fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Dan itu semuanya sudah ada sampelnya di masa lampau. Matak historia.id mah masa lampau selalu aktual gitu kan. Nah, kita sebagai calon pendidik sejarah di sini punya peran penting untuk memberikan pemahaman kepada para peserta didik di sekolah agar tidak terpapar paham intoleransi dan juga ekstremisme. Nah, peran guru sejarah, PKN dan juga agama itu sangat penting sekali ya. Kita perlu bergerak bersama untuk bisa menangkal paparan ekstremisme dan juga perasaan intoleransi di dalam diri siswa. Nah, jadi kita harus mulai dari sekarang lah, kita mulai aja dari diri kita pribadi supaya kita bisa lebih waspada terhadap doktrin-doktrin yang enggak jelas. Karena secara agama pun kan paham-paham keras seperti itu memang sesat gitu. Itu menyimpang dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya, yang memang seharusnya kita anut dan dipakai untuk jalan hidup kita. Nah, intinya kita semua harus mawas diri dan diperlukan ya sebuah kolaborasi bersama itu untuk membahas seperti ini, karena institusi sebesar negara pun gitu ya dalam menangkal terorisme seperti ini ya kadang kecolongan gitu. Kita punya Badan Intelijen Negara atau BIN, tapi pada kenyataannya ya kita selalu kecolongan gitu. Dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun atau 3 tahun itu kadang bermunculan gitu ya paham-paham seperti itu dan memang berujung pada aksi ekstremisme. Nah, saya juga mungkin ini sharing lah. Ya memang nggak ngerti juga gitu kenapa orang-orang ekstrim kayak gini itu nggak mikir gitu, nggak punya pemikiran strategis gitu atau apa gitu. Karena kita udah bosen gitu ya mendengarkan ada sebuah insiden peledakan bom gitu ya di suatu daerah. Nah ini kadangkala ya menurut saya kenapa sih nggak mikir gitu ya? Emang nggak mikir gitu. Selalu aja cara yang mereka lakukan itu sama gitu. Pakai bom terus, bom meledak, 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 meledak. Tapi mereka itu nggak ada evaluasinya gitu. Itu ubah. Gitu. Padahal kan cita-cita mereka ini gitu ya, paham-paham ekstremisme ini sangat erat kaitannya dengan sebuah mimpi mendirikan negara Islam gitu atau khilafah Islamiyah dan juga penerapan hukum Islam atau syariat di suatu negeri, termasuk misalnya ada keinginan orang-orang Indonesia yang berpaham seperti itu untuk menerapkan syariah Islam. Nah, itu kenapa gitu ketika kita ingin mewujudkan suatu cita-cita mulia tapi kita menggunakan cara-cara itu yang sama dan memang itu menurut saya sangat hina gitu. Kita mengorbankan nyawa itu satu orang untuk cita-cita yang luar biasa gitu, yang utopis gitu kan. Itu kan sebuah doktrin yang kuat di kalangan mereka gitu kan. Mendirikan negara Islam gitu kan. Dan juga khilafah Islamiyah dan juga menerapkan syariah Islam gitu kan. Nah, itu seharusnya jadi kenapa gitu orang-orang yang melakukan hal seperti itu cuma-cuma kalau menurut saya gitu. Kenapa sih nggak mikir gitu? Harusnya evaluasi kalau memang benar-benar gitu ya mau melakukan mau mewujudkan cita-cita tersebut gitu Kak. Baik, terima kasih kepada Anaupal yang sudah menyampaikan materi yang wah itulah untuk masa sekarang tuh ya tentang terorisme. Ya terus memang itu ya orang seperti itu mengatasnamakan bahwa itu jihad. Tapi ya yang sebaliknya gitu. Salah cara intinya mah. Tak terasa itu ya waktu sudah
Asli. Beberapa menit punya kelas deui gitu tah. Nah, memang sih yang menjadi kekhawatiran kita gitu kan. Allahu alam gitu ya. Kan saya tadi sudah sebutkan bahwa nggak semuanya kita harus timpakan kepada para elit global itu. Namun di tubuh umat Islam itu ada gitu ya, kelompok-kelompok militan yang brutal dan keras gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya bukan menyudutkan beberapa pihak gitu ya, karena ini memang penting untuk kita pelajari dan pahami dan kita harus refleksikan di dalam diri kita. Nah, yang ini yang memang dikhawatirkan itu adalah ketika mereka ini mengatasnamakan Islam gitu. Nah, sebetulnya Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah bukan Islam seperti ini gitu ya. Islam ala kita itu adalah menghargai gitu ya setiap nyawa orang-orang, dan kita lihat kenyataannya kan aksi-aksi seperti beberapa waktu lalu itu kan meregangkan nyawa orang-orang muslim juga gitu kan. Nah, ini khawatir gitu ya, ada pemahaman seperti ini yang memang bisa mendorong pada perpecahan umat gitu. Nah, ini khawatirnya seperti ini gitu. Nah, seperti itu Kak mungkin. Baik, terima kasih untuk sharing kali ini Anopal. Tak terasa gitu ya waktu cepet kelewatna. Kumaha apa kumaha? Ya terasa gitu beres deh gitu untuk sharing Oh, perdana ieu. ngobrol-ngobrol sok cara karaos Kak. Nah, gitulah. Sudah jam 11 lagi ternyata ya. Iya. Baik, terima kasih kepada Anopal itu yang sudah sharing tentang pertama tentang kabinetnya yaitu Haji Umar Said Syukur Aminoto, terus kedua tentang sejarah terorisme dan isu-isu yang sedang trending kali ini. Terima kasih kembali juga ya kepada Anopal yang sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi Histo Podcast perdana ini. Apakah ada saran atau pesan itu sebelum ditutup? Oke, sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk Departemen Komunikasi dan Informasi yang sudah menyediakan layanan seperti ini. Karena kan kita mahasiswa ini membutuhkan asupan-asupan informasi dan juga keilmuan yang mutakhir gitu ya. Dan saya sendiri sangat bangga ketika dikasih kesempatan nih oleh LK dari Departemen Kominfo dalam serial Histo Podcast edisi perdana di periode 2021. Semoga kedepannya kita bisa menampilkan yang lebih baik lagi dan kita bisa memberikan konten-konten yang mencerahkan gitu ya. Nah, seperti itu. Tetap sukses ya. Santai, serius, sukses ya. Baik, ya terima kasih kepada Anopal yang sudah menyampaikan masukannya. Jangan lupa memakai masker, jauhi kerumunan, dan tetap sehat. Satukan beda dalam satu warna, satukan TK dalam satu suara. Kepala Historia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng.